Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang karena berkat izinnya kita bisa kembali lagi bertemu belajar melalui Zoom ini pada mata pelajaran IPS terpadu di pertemuan kita yang ketujuh. Dan pastinya juga salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak nanti kita mendapatkan syafaatnya di akhirat. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Nah, jadi seperti biasa ya, agar pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar, kita berdoa dulu sebelum belajar. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Nah, jadi baiklah kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini alhamdulillah saya lihat di Zoom semuanya hadir ya. 30 peserta hadir di Zoom hari ini. Dan sudah saya screenshot untuk bukti kehadiran kalian pada pertemuan kita hari ini. Tapi walaupun demikian, saya juga mau nanti sekretaris kelasnya juga mengabsen teman-temannya yang lain yang hadir dari awal sampai nanti selesai. Setelah itu, datanya kirim ke saya, ke WA pribadi. Oke, bisa dimengerti ya. Dan pastinya ya, pembelajaran ini dilakukan dengan tujuan yang utama, ya pasti agar bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan semua perintahnya dan juga menjauhi semua larangannya. Dan saya juga berharap nanti kalian semua menjadi pribadi yang baik, amanah, adil, bijaksana, jujur, percaya diri, dan juga termotivasi, serta bersemangat dalam belajar, menuntut ilmu, terutama pada mata pelajaran IPS terpadu. Dan terkhusus untuk pertemuan kita hari ini, saya berharap dengan adanya pembelajaran ini, kalian bisa tahu apa sih dampak negatif terhadap perubahan sosial budaya karena adanya globalisasi pada masyarakat Indonesia. Dan saya juga berharap kalian bisa mencari solusinya, menemukan solusinya untuk mengatasi permasalahan atau dampak negatif tersebut. Setelah itu saya berharap kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, jadi ini saya ada sebuah video. Di dalam video itu ada beberapa adegan. Jadi saya mau kalian nanti memperhatikan, menontonnya dengan sungguh-sungguh, tertib, nggak ribut, dan teliti. Dan juga mencatat setiap adegan yang ada di video tersebut. Karena saya akan memberikan tugas kepada kalian yang berhubungan dengan video tersebut. Jadi, saya harap kalian memperhatikannya dengan sungguh-sungguh dan mencatat setiap adegan yang ada di situ. Oke, kita mulai. Ini videonya. Do you guys consider yourself as a feminist? I describe myself as a feminist. I'm a woman and I'm proud to be a feminist. Oh, wow, that's great. Are you feminist? Well, I'm still confused the definition of feminist itself. Well, if you stand for equality, then you're feminist. That's it. Ke kantin yuk. Yuk. Oke, mulai. Kuda-kudanya terus kayak gini. Terus tangannya di atas. Pukulannya jab, jab, strike, uppercut, strike.
paling depan. Iya. First prize. Iya. Yang maju duluan kan? Iya lah, pasti. Kok bisa sih? Iya dong. Itu tuh kebayang nggak sih konsernya kayak semua Itu apa? ini? Itu loh BTS konser tahun depan. Terus keren deh. Keren banget kan di Indonesia di kasih kan Harus nonton. seru banget. Lagi hits banget loh BTS yang Iya. BTS. Sampai Grammy Award. Nah, jadi itulah video yang sudah kita tonton tadi bersama-sama. Ada yang tahu nggak itu video tentang apa? Ya, benar sekali. Itu adalah video tentang fenomena perubahan sosial budaya yang ada di masyarakat kita, di sekitar kita, pada era globalisasi seperti sekarang ini. Nah, jadi itulah materi kita hari ini, yaitu globalisasi dan perubahan sosial budaya. Jadi, perlu kalian ketahui bahwasanya globalisasi itu merupakan suatu keadaan di mana sangat tipisnya atau bahkan tidak adanya batas antara negara satu dengan negara lainnya, antara tempat satu dengan tempat yang lainnya. Nah, jadi batas di sini maksudnya bukan berarti tembok, tapi berupa jarak ataupun waktu, jarak yang panjang ataupun waktu yang lama antara negara satu dengan negara lainnya, antara tempat satu dengan tempat lainnya. Tapi pada era globalisasi seperti sekarang ini, jarak yang jauh, waktu yang lama itu tidak akan terasa. Jadi jarak yang jauh akan terasa dekat. Terus selain jarak yang jauh juga waktu yang lama pun akan terasa lebih cepat. Nah, seperti itu pada era globalisasi seperti sekarang ini. Nah, jadi ini berkaitan loh dengan perubahan sosial budaya. Nah, jadi perlu diketahui juga bahwasanya perubahan sosial budaya itu dia merupakan suatu perubahan yang memang bisa terjadi karena disengaja maupun tidak disengaja pada kehidupan kita bermasyarakat. Dan ini memiliki efek ataupun dampak terhadap perlakuan ataupun tingkah laku masyarakat itu sendiri. Nah, jadi kita sebagai warga Indonesia yang baik, kita harus mencintai Indonesia, harus cinta dengan Indonesia. Jangan lupakan kebudayaan Indonesia, jangan lupakan kehidupan sosial budaya Indonesia. Kita boleh mengikuti perkembangan zaman, kita boleh ikut update, tahu ini, tahu itu, agar tidak ketinggalan zaman. Tapi kita juga harus pintar untuk mengawas diri, untuk menjaga diri kita. Jangan sampai kita terbawa oleh arus era globalisasi yang mengarah ke hal yang negatif. Itu. Jadi jangan sampai seperti itu. Kita memanfaatkannya untuk hal-hal yang positif saja. Jangan hal-hal yang negatif. Oke? Jadi bisa dimengerti ya, bahwasanya kita itu harus cinta pada Indonesia. Jangan karena kita tahu negara A, terus malah kita lebih hafal kehidupan sosial budaya negara tersebut ketimbang negara kita sendiri. Gitu. Ya, contoh kecilnya seperti negara Korea misalnya seperti itu. Sekarang kan di Indonesia lagi booming tuh kan Korea. Ada yang makanan, ada yang fashion, bahasa, dan lain sebagainya kan gitu kan. Jadi jangan sampai masuknya tren Korea itu bisa melupakan kehidupan sosial budaya masyarakat kita di Indonesia. Jangan sampai seperti itu. Itu ya. Tetap Indonesia. Oke? Nah, jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, bahwasanya ada tugas untuk kalian. Nah, jadi tugasnya itu dikerjakan secara berkelompok, ya, berkelompok. Kelompoknya itu sesuai dengan kelompok yang kemarin di pertemuan kita yang sebelumnya. Masih ingat kan? Oh ya, oke, masih ingat. Nah, jadi tugasnya itu berkelompok dengan waktunya itu sampai pertemuan kita selanjutnya. Berarti kurang lebih sepekan. Gitu. Dikerjakan dalam bentuk makalah dan juga PowerPoint.
Nah, jadi tugasnya itu apa? Nah, tugasnya itu saya mau kalian melakukan analisis ataupun penelitian kecil-kecilan terhadap video yang tadi kita tonton bersama. Tadi kan di video itu ada beberapa adegan. Tadi kan sudah disampaikan bahwasanya itu merupakan video fenomena perubahan sosial budaya, kan gitu. Nah, jadi saya mau kalian menganalisisnya, kalian menelitinya. Kenapa sih kok bisa terjadi seperti itu? Kenapa sih kok adegan itu bisa terjadi? Kenapa sih kok dia berkata seperti itu? Nah, jadi saya mau kalian menganalisisnya, cari masalahnya, cari penyebabnya, kok itu bisa terjadi? Apa penyebabnya? Itu. Nanti kalau kalian sudah tahu apa penyebabnya, apa masalahnya, kenapa hal itu bisa terjadi, nanti kalian cari solusinya untuk menyelesaikan atau mengatasi permasalahan tersebut, agar permasalahan yang belum terjadi tidak akan terjadi, agar permasalahan yang sudah terjadi tidak menyebar kemana-mana, tidak semakin parah, dan agar permasalahan yang sudah pernah terjadi tidak akan terulang kembali. Oke, jadi nanti setelah kalian dapatkan masalahnya apa, kalian dapatkan solusinya bagaimana, kalian buat laporannya itu dalam bentuk makalah. Nanti makalahnya dijadikan PDF, terus dikirim perwakilan kelompok yang mengirimkan ke WA pribadi saya. Oke? Dan untuk yang PowerPoint-nya, nanti akan untuk presentasi kalian di pertemuan selanjutnya di hari Senin besok ya. Jadi kalian kumpul PowerPoint-nya, nanti akan saya acak. Saya pilih secara acak, random. Saya pilih secara acak, saya tentukan siapa nih yang maju, kelompok berapa nih yang maju, kelompok siapa nih yang maju untuk mempresentasikan penelitian ataupun analisis mereka. Jadi perlu saya sampaikan juga bahwasanya di sini saya bukan hanya menilai secara kelompok, tapi juga secara individu. Nah, jadi saya harapkan setiap individu yang ada di kelompoknya masing-masing harus saling bekerja sama untuk menyelesaikan tugas tersebut. Harus saling tolong-menolong. Jangan egois kerjakan sendiri. Nah, dan untuk presentasinya, saya mau semuanya. Jadi jangan cuma 1-2 orang yang presentasi, tapi semua anggota yang ada di kelompok tersebut ikut presentasi semuanya. Karena saya juga mengambil nilai secara individual. Oke, bisa dimengerti ya semuanya ya? Saya harap jangan ada yang telat. Harus maksimal mengerjakannya, tepat waktu, dan semoga tidak mengecewakan ya. Oke, ada lagi yang mau dipertanyakan mungkin? Ada yang mungkin kurang jelas? Silahkan dipertanyakan mengenai tugas kita hari ini. Kalau tidak ada, biar kita tutup pertemuan kita hari ini. Oh, oke. Alhamdulillah sudah mengerti semuanya ya, sudah jelas. Oke, baiklah. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berdoa dulu ya selesai belajar. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada kalian semuanya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.